Ngomong-ngomong, tuan-tuan dan nyonya-nyonya sekalian, pada istri saya datang sebuah permintaan untuk tujuan amal. Saya akan membacakan sebuah ceramah yang bersifat umum. Kalau saya harus ceramah, tentu saja itu bagi saya tidak menjadi soal sama sekali. Jelas saya ini bukan profesor dan saya tidak memiliki satu gelar pun. Tapi meskipun begitu, selama 30 tahun ke belakang, bahkan sampai merugikan kesehatan saya segala, saya tidak ada henti-hentinya mengerjakan persoalan-persoalan yang sifatnya ilmiah dulu. Saya orang berpikir dan saya pujangga. Kadang-kadang saya menulis tulisan-tulisan ilmiah. Maksud saya bukan ilmiah yang murni, bukan. Tapi maaf saya katakan begitu. Boleh digolongkan ke kelas ilmiah. Ya. Ya. Sebelum lupa, dulu saya pernah menulis sebuah artikel panjang yang berjudul Bahaya dari Jenis-Jenis Serangga Tertentu. Anak perempuan saya semua menyukainya, terutama bagian mengenai kutu-kutu tembok. Tapi setelah saya baca kembali, saya robek. Ya tentu, karena seberapapun pandainya orang menulis, ya obat anti kutu memang harus dibeli. Sampai-sampai saya punya piano, dan piano saya di dalamnya dikeragoti oleh kutu. Pada ceramah saya kali ini, saya akan mengambil pokok masalah, yaitu bahaya yang disebabkan oleh perilaku manusia, yakni menghisap tembakau. Saya sendiri merokok, tapi istri saya menyuruh saya ceramah tentang bahaya tembakau pada hari ini. Ya, karena itu tak ada jalan lain. Baiklah, tentang bahaya tembakau. Tembakau adalah, bagi saya ini tidak menjadi soal sama sekali. Tapi bagi para hadirin, saya anjurkan kepada para hadirin untuk sebisa mungkin mengikuti ceramah ini dengan penuh kesungguhan, untuk menghindari sesuatu yang tidak terduga. Namun, Siapa yang takut ceramah ini akan terlampau kering ilmiah? Yang tidak suka macam begini, mereka boleh tidak ikut mendengarkan. Dan saya tidak keberatan kalau mereka mau pulang saja. Ya, silakan. Terutama saya minta perhatian dari para anggota lingkungan kedokteran yang hadir di sini.
agar mereka semua bisa mendapatkan informasi yang berguna dari ceramah saya ini. Berhubung selain tembakau mempunyai akibat buruk, juga digunakan dalam dunia kedokteran. Misalnya begini. Ada seekor lalat. Seekor lalat yang dimasukkan ke dalam botol yang berisi tembakau. Kemungkinan besar hewan ini akan mati, ya, akibat gangguan syaraf. Tembakau biasa kita kenal sebagai tumbuh-tumbuhan. Biasanya memang begini. Setiap saya ceramah, mata kanan saya ini selalu kekedipan. Tapi itu yang tidak perlu saudara-saudara risaukan. Ini lantaran senewan. Memangnya saya ini orangnya gugup pada umumnya. Asalkan saudara-saudara tahu bahwa kekedipan ini sudah ada sejak lama. Sejak tahun 1999. Tepatnya itu pada tanggal 13 September. Ya. Ketika istri saya melahirkan anak perempuan kami yang keempat. Namanya Barbara. Anak perempuan kami itu semuanya lahir pada tanggal 13. Tapi berhubung singkatnya waktu, lebih baik kita tidak usah melenceng dari pokok permasalahan. Ya, saya juga bisa menceritakan mengenai istri saya. Istri saya itu mempunyai sekolah musik dan indekos partikelir. Maksud saya bukan indekos biasa, tapi ya begitulah antara kami. Istri saya itu paling suka ngomel tentang kesusahan zaman. Padahal dia memiliki simpanan 4-5 juta di dalam tempat tersembunyi. Sedangkan saya tidak dianugerahi sesaat pun. Ya, tapi untuk apa? Ngotot tentang yang begituan. Saya juga turut mengatur indekos dengan menjaga urusan rumah tangga. Saya yang belanja persediaan makanan. Saya yang mengawasi para pembantu. Saya yang membasmi kutu-kutu. Saya juga yang mengajak jalan anjing kesayangan istri saya. Diajak jalan. Lalu juga saya yang menangkap tikus. Kemarin saya beli tepung terigu dan juga mentega untuk koki. Karena memang hari ini kita akan membuat kue dadar gulung. Singkatnya, ketika kue dadar gulung itu jadi, istri saya masuk ke dalam dapur dan dia menyampaikan kalau 3 muridnya itu tidak dapat makan kue dadar gulung akibat sakit gendut. Ya, secara kebetulan jadi ada kue yang tersisa. Lantas mau diapakan? Awalnya istri saya menyuruh saya untuk menyimpannya di dalam almari. Tapi setelah dia berpikir lagi, dia berkata, makan saja kue itu bengkok. Istri saya selalu begitu. Ketika dia marah, dia selalu memanggil saya bengkok, cacing, atau
ataupun setan alas. Masa orang seperti saya ini dipanggil setan? Kemudian, kue itu tidak saya kunyah perlahan-lahan, namun saya telan bulat-bulat. Karena saya ini selalu merasa kelaparan. Kemarin misalnya, saya tidak dikasih makan. Dasar tidak berguna, kata istri saya. Saya ngantor lagi. Lebih baik kita lanjutkan ceramah ini dan kita tidak usah melenceng dari pokok permasalahan. Ya memang, walaupun para hadirin lebih suka mendengarkan roman, simfoni ataupun nyanyi-nyanyian, ya. Dalam api perjuangan kita tidak gentar. Dalam api perjuangan kita tidak gentar. Saya lupa itu lagu pada opera. Oh ya, saya juga belum sebutkan. Selain saya mengurusi urusan rumah tangga, saya juga mengajar di sekolah musik milik istri saya. Ya, saya mengajar matematika, ilmu bumi, ilmu hayat, fisika, kimia, do, re, mi, dan seterusnya. Untuk les dansa, menyanyi, dan menggambar, istri saya itu meminta bayaran ekstra. Padahal saya mengajar, menyanyi, dan menggambarnya. Ya. Oh iya, saya juga tinggal di rumah 5 anjing nomor 13. Ya. Mungkin ini yang membuat hidup saya selalu sial. Lagi pula saya juga memiliki 13 jendela. Ya, tapi untuk apa diributkan tentang yang begituan? Dalam beberapa hal, saya gagal. Saya sudah tua dan tidak berguna. Ya, pada saat ini saya sedang ceramah. Dan kelihatannya saja riang. Padahal saya ingin teriak setinggi langit. Dan lari ke ujung dunia. Pada siapa saya harus mengadu? Kita mungkin bisa saja berkata, kau kan punya anak perempuan. Ya tapi untuk apa anak perempuan? Setiap saya bicara dengannya dia selalu cekikikan melulu. Istri saya itu mempunyai 7 anak perempuan. 7. Iya tentu saja ya. Yang sulung umurnya 27 tahun. Dan yang bungsu itu umurnya 17 tahun. Tuan-tuan, saya sudah jadi tua, sengsara, lagi tidak berguna. Tapi saya tetap berdiri di sini sebagai seorang ayah yang paling bahagia. Memang mestinya begitu. Saya tidak berani mengatakan kalau saya tidak begitu. Asalkan saudara-saudara tahu,
Saya itu sudah bersama-sama dengan istri saya itu selama 33 tahun. Ya, ini mungkin bisa dibilang waktu-waktu yang paling subur. Maksud saya bukan yang terbaik, tapi ya pada umum lah. Sepertinya istri saya belum datang. Jadi aku bisa bicara sesukaku. Aku ini orangnya penakut. Aku takut sekali kalau istri aku pandang aku. Seperti aku katakan tadi, bahwa anak perempuanku itu belum ada yang menikah. Mungkin karena mereka semua pemalu. Dan juga karena jejaka tidak pernah dikasih kesempatan untuk melihatnya. Istri saya itu tidak suka buat pesta. Dia kelewat judes. Adatnya jelek. Perempuan tukang cekcok. Sehingga tidak ada orang yang mau bertemu dengannya. Tapi ini aku katakan kepada para hadirin karena aku percaya. Pada hari raya petang, anak perempuan istriku itu bisa dijumpai di rumah bibinya. Natalia Semirzovna, perempuan yang selalu memakai gaun hitam ordo-ordo kuning. Seorang penderita rematik. Di sana makanannya enak. Dan kalau kebetulan istri saya tidak ikut, kami semua bisa maklum, aku ini bisa saja mabuk dari segelas anggur. Aku jadi teringat kembali masa muda. Aku jadi teringat kembali masa muda. Betapa ada yang membuat aku ingin lari, minggat. Jikalau saudara-saudara tahu betapa aku ini ingin sekali melakukan itu. Lari dari semua ini. Kemana? Tidak peduli kemana. Terpenting aku bisa lari dari kehidupan yang hina dan kejam ini. Ya. Marah ini yang sudah menjadikan aku tua bangka bobrok. Serta menjengkelkan ini. Istri saya yang sudah menyiksa saya selama 33 tahun. Minggat dari kemunafikan ini. Dari persoalan duit, persoalan dapur. Untuk lari di suatu tempat. Dan berhenti di suatu tempat yang jauh. Jauh sekali. Kemana? Ya, untuk berdiri menjulang seperti pohon, seperti tiang, seperti hantu pengusir burung di bawah langit yang lebar, memandang bulan sunyi di atas kepala, melupakan. Betapa aku ingin sekali melakukan itu. Kemampuan tidak meningkat. Dan aku tidak sabar lagi untuk menjamret jas tua ini. Jas tua ini yang 33 tahun lalu aku gunakan dalam pernikahanku. Juga yang selalu aku pakai dalam ceramah-ceramah amal seperti ini. Jas tua belakangnya ditambal-tambal. Rasain.
Aku pernah lebih baik daripada ini. Aku lebih baik daripada jas tua ini. Aku pernah merasakan menjadi seorang lelaki. Aku pernah belajar di universitas. Ya, saat ini aku tidak ingin apa-apa. Aku tidak ingin apa-apa. Saat ini aku tidak ingin apa-apa. Aku ingin adalah istirahat. Aku hanya ingin istirahat. Sepertinya istri saya telah datang. Saya mohon kepada para hadirin untuk bicara kepada istri saya bahwa si Begong, maksud saya ini sudah melakukan tugasnya dengan sopan. Saya mohon sekali lagi kepada para hadirin. Setelah kita bertitik tolak pada bakau itu berbahaya, maka kebiasaan merokok itu harus dihapuskan. Ya. Dan semoga ceramah saya malam ini ada manfaatnya untuk para hadirin. Selamat malam. Iya. Iya. Iya.